subhanahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa. Udah jangan bingung orang biasa. Orang biasa, jangan bingung orang biasa. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Jangan bingung, ini Habib Hussein. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Salam cerdas, akal sehat. Nah, baik teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengupload sebuah video terkait penghinaan seorang ketua Robito Alawiyah asal Pasuruan. Ternyata netizen kita itu luar biasa ya, canggih. Setelah ditelusuri ternyata ada bukti videonya ya, terkait seorang ketua Robito Alawiyah itu menghina seorang kiai pribumi, ulama besar, kiai besar, alim, tawadhu, dan beliau ini luar biasa sekali. Beliau ini bisa dikatakan pencetak doktor ya. Karena apa? Karena dia banyak mendirikan institut perguruan tinggi. Ya, yang pasti banyak doktor bermunculan di situ. Apalagi dia juga seorang yang alim dalam hal agama, karena dia juga seorang kiai, ulama besar, alim, alamah, rendah hati, tawadhu, rendah hati. Dan sempat ada sebuah tulisan dari salah satu media terkait penghinaan seorang ketua Robito Alawiyah terhadap sosok beliau ini, Kiai Asep Saifuddin Halim. Ternyata sekelas beliau ini sempat mengalami penghinaan seorang Habib ya, yang dulu dikenal sebagai cucu Rasulullah. Tapi ya ternyata sekarang Allah Ta'ala sudah membalik semua keadaan tersebut. Yang menjadikan kita nggak berhenti sampai sekarang berbicara tentang Habib Alwi itu bukan keturunan Rasulullah, ya karena mereka juga sampai sekarang nggak pernah berhenti mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan beberapa waktu kemarin itu kan dia ketua Robito Alawiyah ini berceramah di suatu haul. Ya masih tetaplah sama, kita sebagai ahlul bait Nabi harus kembali banyak belajar, nah, kan begitu. Berarti tetap mereka mengakui bahwa mereka adalah ahlul bait Nabi yang suci, kan begitu. Untuk itu, maka selama ada narasi seperti itu, insya Allah santri-santri yang sudah banyak memahami tentang fakta-fakta para Habib Alwi ini, insya Allah tidak akan berhenti juga, akan mencerdaskan masyarakat Indonesia dari nasab-nasab palsu ini. Oke, biar tidak terlalu lama, akan putarkan video detik-detik ketua Robito Alawiyah merendahkan seorang tokoh ulama besar di Indonesia. Kita lihat. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah ahli ekonomi atau mantan presiden atau mantan menteri. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah orang yang pabriknya gede, kendaraannya mewah. Anda datang ke sini adalah karena Al-Habib Hussein adalah orang yang takwa, taat, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, Harapan kita juga begitu, saudara. Ada di sini, kita ada di majlis seorang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya menjadi waliullah. Harapan kita Allah buka hati kita. Sebaliknya, awas, hati-hati. Orang yang dihormati sama manusia karena madhar din, karena lambang keagamaan, karena kamu disebut kiai, karena kamu disebut ustadz, awas, hati-hati. Jangan condong dengan orang-orang urusan duniawi. Ilmu Anda bisa mengangkat derajat Anda dunia sampai akhirat jika Anda gunakan untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, hati-hati. Bal'am bin Ba'ura itu adalah ilmunya sangat tinggi. Bahkan ketinggian ilmu Bal'am bin Ba'ura itu mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada yang
kita sebutkan. Nah itu mulai ya, Bal'am bin Ba'ura luar biasa. Tetapi rupanya Bal'am bin Ba'ura ini bukan dia tadi itu menggunakan ilmunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan duniawi. Disebut ulama, disebut tokoh agama, tapi digunakan untuk urusan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan Bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa. Udah jangan bingung orang biasa. Orang biasa. Jangan bingung orang biasa. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Ini Habib Hussein lain. Biar kasih jalan. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan banyak ceramah-ceramah Ketua Rabithah Alawiyah ini orangnya memang sering banyak di kisaran tentang kiai-kiai. Dia sering sekali istilah mengkritik. Sebetulnya ya kritikan itu bagus, tetapi dalam rangka betul-betul disesuaikan dengan kondisi dan momentumnya. Tapi memang kalau kita lihat dari ceramah-ceramah, ternyata memang ada satu tema yang mungkin untuk mengkerdilkan sosok kiai di Indonesia ini. Kenapa ya? Mungkin karena memang biar menekan. Saya lebih cenderung pembicaraan beliau itu seakan-akan menekan, memberi pressure, memberi penekanan bahwa seorang kiai itu tidak bisa melampaui seorang ulama dari kalangan mereka. Jadi kemuliaan para kiai itu, terutama kiai-kiai di Indonesia itu ya bisa diukur ya. Diukur artinya ukurannya itu ya di bawah mereka lah gitu. Kalau kita simpulkan. Dan memang hal-hal seperti ini yang sangat disayangkan sekali. Dalam konteks agama Islam, kita sesama para ulama duduk sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi, begitu. Nah, terkait bagaimana orang itu mempunyai kemuliaan di mata Allah, itu bisa diukur dari ketinggian ilmunya dan juga ketinggian akhlakul karimah. Dan yang paling inti adalah siapa yang paling takwa di antara kita, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Salah kalau kita memberikan suatu kemuliaan bukan dalam standar Al-Quran dan juga hadis, dan juga bagaimana para ulama mengkategorikan kemuliaan seseorang itu seperti apa. Ya, yang pasti para ulama akan mengembalikan semua makom kemuliaan seseorang itu akan dikembalikan pada standar Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang tinggi derajatnya, ya di antara kalian semua adalah orang yang paling takwa. Orang yang berilmu biasanya akan lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi seperti itu ya. Oke, seperti itu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.